Haleluya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada, angkat tangan kiri kita ke atas. Di rumah kita masing-masing katakan, Yesusku pembuat mujizat. Haleluya. Ketik di kolom komentar, hari ini aku akan terima mujizat Tuhan. Ketik di kolom komentar, hari ini aku akan terima mujizat Tuhan. Terjadi dalam nama Yesus apa yang kau imani. Firman Tuhan katakan, apa yang kau ucapkan di hadapanku, itu yang akan aku kerjakan di hadapanmu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita bersyukur karena anugerah Tuhan, karena kasih setia Tuhan. Maka kita boleh ada pagi hari ini dengan tidak kekurangan suatu apapun. Ingat ya, apapun yang kau hadapi hari-hari ini, Bu, dengar baik Bu, rumah tanggamu akan mengalami mujizat. Pak, suami-suami dengar baik, rumah tanggamu akan mengalami mujizat Pak. Orang-orang muda, masa depanmu akan mengalami mujizat. Pengusaha-pengusaha, apapun yang kau kerjakan, engkau akan mengalami mujizat dalam nama Yesus. Karena engkau percaya kepada Allah. Amin. Sampai hari ini, Yesus kita tidak pernah berubah. Alkitab mencatat Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia yang dulu sanggup menyembuhkan orang lumpuh berjalan, buta melihat, bahkan yang mati dibangkitkan. Dia Allah yang sama yang masih mengerjakan perkara-perkara ajaib sampai hari ini. Amin. Sekali lagi ketik di kolom komentar, Tuhan Yesus masih sama sampai hari ini. Ayo. Teman-teman di Facebook, teman-teman di Zoom, teman-teman di Instagram, teman-teman di TikTok, ketik di kolom komentar, Tuhan Yesus masih sama sampai hari ini. Dia pembuat mujizat dalam kehidupan kita. Haleluya. Sesuai dengan imanmu jadi padamu. Itu sebabnya kita sebagai orang percaya, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita mau mengimani. Kenapa kita mengimani hal ini? Karena kita tahu ini yang firman Tuhan katakan. Apa yang keluar daripada mulutku tidak akan pernah kembali kepadaku dengan sia-sia, kata firman Tuhan. Melainkan akan mengerjakan apa yang aku kehendaki dan berhasil dalam apa yang aku suruhkan. Amin. Kalau Yesus bilang sudah selesai, maka itulah yang dia kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Segala kutuk dosa, segala kutuk sakit penyakit, segala kutuk keturunan ditimpakan kepada Yesus. Dan kita menerima anugerahnya, kita menerima keselamatannya, kita menerima kemuliaan. Ya. Jadi siapapun kita yang pagi hari ini bergabung, pastikan engkau sadar akan hal ini. Engkau menerima mujizat Tuhan, dan engkau akan mengalami mujizat Tuhan. Ambil Alkitab kita sama-sama pagi hari ini. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita sudah ada dalam kitab Imamat hari ini. Dalam Imamat pasalnya yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang terakhir, ayat 17. Yes, Yesus kita tidak pernah berubah. Sama-sama angkat tangan kita dua-dua, sama-sama bilang sama saya bangga punya Tuhan Yesus. Yes. Karena itu jangan pernah pergi tinggalkan Yesus oleh karena pacar, oleh karena kedudukan, oleh karena tahta, harta, iya kan? Jangan pernah pergi tinggalkan Yesus. Imamat 1 ayat 1 sampai dengan 17. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepada Musa dari dalam kemah pertemuan. Kemarin kita sudah belajar tentang kemuliaan Tuhan turun dalam kemah pertemuan. Bagi Bapak Ibu yang kemarin tidak sempat ikut pembahasan kitab Keluaran yang terakhir, Bapak Ibu bisa lihat di YouTube channel saya sudah bagikan dalam YouTube channel Glenda Tuheru. Ya, Bapak Ibu bisa belajar kembali di sana. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel. Katakan kepada mereka, apabila seorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi dan dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Ya,
Jadi setiap kali kita pernah membahas beberapa hari lalu kala kita membahas tentang korban bakaran, saudara dikasih dalam Tuhan ya, di mana setiap umat Tuhan yang akan masuk dalam kemah pertemuan untuk beribadah harus membawa korban, ya. Untuk apa? Memperdamaikan antara dirinya dengan Allah, supaya tidak dihajar, supaya tidak dihukum, saudaraku. Karena Allah adalah kekudusannya, tidak bisa menghampiri manusia yang penuh dengan dosa, harus ada korban. Itu sebabnya Tuhan berbicara dalam Imamat pasal yang pertama ini, ayat pertama sampai dengan 17 tentang korban atau tentang persembahan yang harus diberikan. Jikalau persembahan yang merupakan korban bakaran dari lembu, ayat 3, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Yang tadi saya bilang, supaya umat Tuhan diperdamaikan terlebih dahulu, karena tidak bisa menghampiri Allah kalau ada dosa. Itu sebabnya harus ada korban pengganti manusia tersebut, ya. Kemudian ayat 6, haruslah ia menguliti korban bakaran itu. Ayat 5, ayat 4 dulu ya, ayat 4 sudah ya, ayat 5. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun, imam-imam itu harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak Imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan hati Tuhan. 10. Jikalau persembahannya untuk korban bakaran adalah dari kambing domba, baik dari domba maupun dari kambing, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercelat, yang terbaik. Sama bilang sama saya, yang terbaik yang harus saya berikan. Ya, ini yang Tuhan kenankan, saudara dikasih dalam Tuhan, bahwa apapun yang menjadi korban persembahanmu diberikan sesuai dengan apa yang tidak bercacat celah atau yang terbaik. Itu yang Tuhan ajarkan kepada Musa untuk diberikan kepada bangsa Israel. Haruslah ia menyembelihnya pada sisi mezbah sebelah utara di hadapan Tuhan. Lalu haruslah anak-anak Harun, imam-imam itu menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Ayat 12. Kemudian haruslah ia memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu, dan bersama-sama kepalanya dan lemaknya diatur semuanya itu oleh imam di atas kayu yang sedang menyala atas mezbah. Isi perut dan betisnya harus dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu haruslah dipersembahkan oleh imam dan dibakar di atas mezbah. Itulah korban bakaran, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan hati Tuhan. Jikalau persembahannya kepada Tuhan merupakan korban bakaran dari burung, ya, jadi ada lembu, sapi, ada kambing domba yang lebih kecil, dan lebih kecil lagi itu ada burung, ya, baik dari burung tekukur atau dari anak burung merpati. Maka imam harus membawa ke mezbah, lalu memulas kepalanya, memelintir kepalanya, membakarnya di atas mezbah. Darahnya harus ditekan keluar pada dinding mezbah. Temboloknya serta dengan bulunya harus disisihkan, dibuang ke samping mezbah sebelah timur ke tempat abu. Detail, saudara ya. Dan ia, ayat 17 yang terakhir, harus mencabik burung itu pada pangkal sayapnya, tetapi tidak sampai terpisah. Lalu imam harus membakar di atas mezbah, di atas kayu yang sedang terbakar. Itulah korban bakaran, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kitab Imamat bicara tentang peraturan ibadah bangsa Israel ketika mereka sudah mendirikan kemah pertemuan. Ya, ada peraturan yang harus dilakukan. Terlebih khusus ketika umat Tuhan akan datang menghampiri Tuhan. Nggak sembarangan. Nggak boleh sembarangan.
Karena itu Tuhan menyampaikan kepada Musa apa yang harus mereka lakukan umat Tuhan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Ya, salah satunya adalah membawa korban persembahan ini. Kenapa ada korban persembahan? Agar mereka berkenan kepada Tuhan. Ya, korban persembahan mereka harus ternak. Alkitab catat. Kenapa? Harus ada darahnya. Karena harus ada pertumpahan darah. Sebab tanpa adanya pertumpahan darah tidak ada pengampunan. Itu sebabnya ketika bangsa Israel akan datang menghadap Tuhan, iya kan? Ada ternak-ternak yang mereka bawa untuk ditumpangi tangannya, lalu dipotong, ya kan, baru darahnya dicurahkan ke atas mezbah. Sehingga orang yang membawa ternak ini berkenan kepada Tuhan. Dan saudara dikasih dalam Tuhan, di dalam zaman kasih karunia kita tidak lagi mengerjakan hal tersebut, ya. Karena apa? Karena Yesus sudah menggantikan korban. Sama-sama bilang sama saya, Yesus sudah menggantikan korban. Darah yang tertumpah di atas kayu salib itulah yang melayakkan saudara dan saya untuk datang menghampiri Allah. Karena itu jalan satu-satunya yaitu korbannya Yesus. Korban yang tidak bercacat celah. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Coba kita lihat dalam Ibrani pasal 7 ayat 26 dan 27. Kita bersyukur saudara, kita bersyukur. Ya. Tidak sampai hari ini kita harus mempersembahkan korban. No. Secara fisik maksudnya. Karena Yesus sudah menggantikan. Sesuai dengan Ibrani 7 ayat 26 dan ayat 27 ini. Sebab imam besar yang demikian yang kita perlukan. Seperti apa? Yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Ayat 27. Yang tidak seperti imam-imam besar lainnya, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Jadi Imam Harun maupun anak-anaknya juga terlebih dahulu harus mempersembahkan korban bagi diri mereka. Ya, terus mereka lakukan. Setelah itu baru mereka mempersembahkan korban bagi umat Tuhan. Nah, tetapi berbeda dengan Yesus, Alkitab katakan sebab hal itu telah dilakukan Yesus satu kali, haleluya, untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Haleluya. Itu sebabnya kita mau, saudara dikasih dalam Tuhan, datang kepada Tuhan, kita dilayakkan oleh Tuhan untuk menghampiri tahta Tuhan. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik saudara dan saya, bukan karena amal ibadah kita, tapi karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Itulah yang melayakkan setiap kita. Sehingga kita tidak lagi melulu harus membawa korban bakaran. Karena Yesus sudah menjadi korban buat saudara dan saya. Sehingga ketika kita percaya dalam hati, mengaku lewat mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau akan diselamatkan sesuai dengan Roma 10 ayat 9 dan 10. Itu yang disampaikan. Nah, terus bagian kita apa, pendeta? Setelah kita sudah diselamatkan apa? Kita lihat dalam Roma 12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat yang pertama bilang seperti ini, saudaraku. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Bukan lagi persembahan yang mati untuk korban, no. Tetapi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Apa itu ibadah yang sejati? Ibadah yang mempersembahkan hidup. Sama-sama bilang sama saya harus persembahkan hidup saya kepada Tuhan. Kenapa kita harus mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan? Jangan pernah lupa, ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saat itu engkau menjadi milik kepunyaan Tuhan Yesus. Makanya setiap kita yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat disebut sebagai hamba Tuhan. Hambanya Tuhan. Yang mengikuti apa yang Tuhan Yesus mau untuk kita lakukan, untuk kita kerjakan. Ya.
Nah, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, yang harus mempersembahkan tubuh kita, bukan lagi membawa korban-korban bakaran, kambing domba, lembu sapi, atau burung tekukur, atau anak burung merpati. No, tetapi kita membawa hidup kita, sama-sama hidup saya. Sama-sama bilang hidup saya. Kita berikan kepada Tuhan keseluruhannya. Kenapa? Karena hidup kita sudah dibeli dengan darah yang mahal. Untuk itu kita mau memuliakan Tuhan. Nah, itu sebabnya saya pelajari begini, saudara. Karena keseluruhan hidup kita adalah persembahan yang hidup bagi Allah. Keseluruhan hidup, saudaraku, ya, bukan cuma setengah hidupmu bagi Tuhan, tetapi setengah hidupmu engkau serahkan kepada egomu. Tapi keseluruhan hidupmu adalah milik Tuhan. Karena itu yang pertama, lakukanlah segala sesuatu yang kau kerjakan. Baik engkau berusaha, engkau berbisnis, engkau bekerja, engkau seorang pelajar. Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Kenapa? Karena seluruh aspek kehidupan kita ini milik Tuhan, saudaraku. Ya, seluruh aspek kehidupan kita ini milik Tuhan yang sudah dibeli. Itu sebabnya Alkitab katakan dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-23 dan 24 bilang begini. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan, dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kenapa? Ayat selanjutnya, ayat 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu menerima bagian tentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu, saudara dan saya, adalah hambanya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya hamba Tuhan. Sama-sama bilang sama saya hamba Tuhan. Ya, cuman ada dua hamba. Ya, satu hamba Tuhan, yang satu lagi hamba setan. Iya kan? Yang satu hamba kebenaran, yang satu lagi hamba dosa. Cuman itu pilihannya. Saudara dikasih dalam Tuhan. Itu sebabnya ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itu engkau hidupmu menjadi milik Tuhan dan engkau menjadi hamba Tuhan yang memberikan hidupmu kepada Tuhan. Itu sebabnya apapun yang kau kerjakan, engkau sebagai ibu rumah tangga, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Jangan lihat lagi suamimu, habis gimana ya pendeta, suami saya keras kepala. Kalau engkau melakukan sesuatu untuk suamimu, bukan untuk Tuhan, maka engkau akan kecewa. Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Sehingga ketika engkau sudah menabur sesuatu yang baik kepada suamimu, tetapi suamimu tidak merespon dengan baik, maka engkau tidak kecewa. Karena engkau lakukan itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Demikian pula engkau suami-suami, jadilah seorang imam yang berkenan kepada Tuhan. Apapun yang kau kerjakan, kerjakan seperti untuk Tuhan. Engkau pergi pagi, pulang malam, cari uang. Tetapi mungkin istrimu memberontak, istrimu kepala batu. Gak usah pusingin. Kenapa? Karena engkau lakukan itu seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk istrimu. Karena seringkali manusia mengecewakan, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Ya. Jadi mulai hari ini siapapun kita, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, yang kita buat, lakukan seperti untuk Tuhan. Kenapa kita lakukan itu? Karena seluruh hidup kita adalah milik Tuhan. Ketik di kolom komentar, seluruh hidup saya milik Tuhan. Karena itu yang harus kita lakukan adalah kerjakan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena kalau kita kerjakan sesuatu untuk manusia, kita gampang kecewa. Kita udah tolong si A, kita udah bantu si B, tapi boro-boro bilang terima kasih, malah ngecewakan kita karena kita ngelihatnya manusia yang kita tolong, kita ngelihat manusia yang kita bantu, sehingga kita berharap sesuatu, dan ketika kita tidak mendapatkan hal itu dari mereka, kita kecewa. Tetapi berbalik sebaliknya, berbalik. Kalau kita melakukan segala sesuatu, kita tolong orang, kita bantu orang, kita memuliakan nama Tuhan, maka mereka tidak melakukan apa-apa, kita gak kecewa. Orang berkat juga diterima dari Tuhan kok. Upah juga kita terima dari Tuhan kok.
Ya, karena itu yang pertama, seluruh kehidupan kita, karena seluruh hidup kita adalah persembahan yang hidup untuk Tuhan, bagi Tuhan, maka lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Yang kedua, karena keseluruhan hidup kita adalah persembahan yang hidup bagi Allah, maka yang kedua, muliakanlah Tuhan dalam seluruh hidup kita. Ya, segala sesuatu yang kita buat tujuannya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Alkitab katakan, bagi Dia, dari Dia, oleh Dia, untuk Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan adalah lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu muliakanlah Tuhan dengan seluruh hidup kita. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19 dan ayat 20 bilang begini. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ini yang perlu kita sadari, saudara. Tubuh kita bukan punya kita loh. Ya, kenapa tubuh kita bukan punya kita? Hidup kita bukan punya hidup kita. Karena kita sudah dibeli, darahnya yang tertumpah di atas kayu salib itu yang menyelamatkan dan melayakkan kita, menjadikan kita miliknya Tuhan. Itu sebabnya Alkitab katakan, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20. Sebab kamu telah dibeli, haleluya, dan harganya telah lunas dibayar. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya sudah dibeli dengan darah Yesus. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya sudah dibeli oleh darah Yesus. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Ya. Jadi jangan lagi kita serahkan tubuh kita ini untuk melakukan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Melakukan perzinahan, melakukan penyimpangan seks, berselingkuh, berzina, menipu. Engkau sedang memberikan tubuhmu, anggota-anggota tubuhmu untuk melayani dosa. Padahal tubuh kita sudah dibeli oleh darah yang mahal. Masa kita mau menyalibkan Kristus kali yang kedua, saudara, ini kasih dalam Tuhan. Karena itu apapun yang kita buat dalam kehidupan kita, dalam tubuh kita, muliakan Tuhan dengan seluruh aspek kehidupan kita. Seluruh hidup kita itu milik Tuhan. Orang Tuhan yang pelihara kita kok. Tuhan yang tolong kita, Tuhan yang bela perkara kita. Karena itu hidup kita serahkan sama Tuhan. Alkitab di sisi lain katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku, sebab aku yang memelihara kamu. Ya. Jadi yang kedua, karena keseluruhan hidup kita adalah persembahan yang hidup bagi Allah, maka muliakan Tuhan dengan seluruh hidup kita. Apapun yang kita buat, apapun yang kita kerjakan, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Jangan kita pakai lagi tubuh kita ini, saudara dikasih dalam Tuhan, untuk melakukan hal-hal yang tidak memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, karena keseluruhan hidup kita adalah persembahan yang hidup bagi Allah, maka yang pertama, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Yang kedua, muliakan Tuhan dengan seluruh kehidupan kita. Dan yang ketiga, bersyukurlah dalam segala keadaan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus belajar bersyukur. Amin. Saya harus belajar. Ketik di kolom komentar, saya harus belajar bersyukur. Ayo. Teman-teman di Facebook, Instagram, Zoom, TikTok, ya kan? Ketik di kolom komentar, saya harus belajar bersyukur. Amin. Karena itu kita mengerti, saudara dikasih dalam Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 18 jelas katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Segala sesuatu apapun, mengucap syukur. Engkau dihianati, engkau dikecewakan, engkau dirugikan, mengucap syukur. Kenapa? Karena kita tahu hidup kita milik Tuhan. Kalau hidup kita milik Tuhan, saudara dikasih dalam Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Roma 8 ayat 28 akan tergenapi. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu
untuk mendatangkan kebaikan buat hidup orang yang mengasihi saudara dan saya, yang mengasihi Tuhan. Ya, karena itu pastikan setiap kita menyadari hal ini, belajar bersyukur dalam segala sesuatunya. Karena ketika kita bersyukur, kita memuliakan Tuhan, saudara. Lihat dalam Ibrani 13 ayat 15. Ibrani pasal 13 ayat 15 bilang begini, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu apa? Ucapan bibir yang memuliakan namanya. Haleluya. Ucapan bibir. Jangan bersungut-sungut, jangan mengeluh. Belajar mengucapkan apa yang engkau ucapkan dalam bibirmu itu adalah ucapan syukur. Tuhan, terima kasih buat hari ini engkau baik. Tuhan, terima kasih buat suami yang kepala batu. Tuhan, terima kasih buat istri yang cerewet. Tuhan, terima kasih buat anak-anak yang belum mengenal Yesus. Sekalipun keadaan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tetapi kerinduan Tuhan dalam hidup kita adalah kita belajar bersyukur. Untuk orang-orang yang dunia yang tidak mengenal Tuhan, aneh. Masa lu dihianati, engkau dirugikan, engkau mengucap syukur? Loh, kita diajarkan mengucap syukur. Kenapa? Karena kita tahu apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan bisa putar balik keadaan. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Katakan amin. Amin. Jadi jangan lihat keadaanmu saat ini. Karena keadaan saat ini adalah bagian kecil dari seluruh rangkaian rencana Allah yang besar. Kalau engkau mau hidup berserah kepada Tuhan. Engkau dihianati, engkau dirugikan, engkau dikecewakan, apapun yang terjadi Tuhan bisa pakai. Lihat kisah Yusuf, lihat kisah Daud, lihat kisah Ayub. Semua mengalami kerugian, tetapi Tuhan pakai kerugian-kerugian itu untuk mendidik mereka, untuk mendewasakan mereka. Ya, karena itu pastikan saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan yang ketiga, yang terakhir. Karena keseluruhan hidup kita adalah persembahan yang hidup bagi Allah, maka bersyukurlah dalam segala keadaan. 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita. Sadari hal ini. Engkau tidak perlu lagi membawa korban-korban hewan. Kau tidak perlu lagi membawa lembu, sapi, kambing, domba, burung tekukur ataupun anak burung merpati. Tapi engkau membawa hidupmu untuk engkau berikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur karena berkat, anugerah, kemurahan dan kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Dan kami berterima kasih Tuhan, karena hari-hari yang kami hidupi adalah hari-hari yang penuh dengan berkat, penuh dengan anugerah, penuh dengan kemurahan Tuhan. Itu sebabnya hamba berdoa mengucapkan berkat buat setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar kasih karunia demi kasih karunia Tuhan melingkupi hidup setiap umat Tuhan. Hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga setiap kami anak-anak Tuhan bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Karena kami percaya hidup kami telah dibeli dengan darah yang mahal. Hidup kami milik Tuhan. Itu sebabnya Bapa, hamba berdoa mengucapkan berkat dalam nama Yesus. Sadarkan setiap kami ya Tuhan, sehingga dimanapun kami berada umat Tuhan, kami menyadari hal ini, bahwa kami bukan lagi milik kami sendiri, tetapi hidup kami milik Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba berdoa menyerahkan setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan tolong, biarlah melalui hidup kami ada banyak orang boleh mengalami berkat-berkat Tuhan. Dan kami menyadari di dalam nama Tuhan Yesus ada anugerah, ada kuasa, ada kasih setia Tuhan yang menopang kehidupan kami. Berkat-Mu ada atas setiap umat Tuhan. Biarlah kami dalam hidup kami setiap hari melakukan apapun yang kami lakukan dan kami kerjakan untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kami berdoa sehingga dimampukan kami untuk selalu bersyukur dalam segala situasi, bersyukur dalam segala keadaan. Karena ketika kami bersyukur dengan bibir kami, maka di saat itu kami memuliakan Tuhan. Kami mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan tolong kami umat-Mu, agar kami menjadi pribadi-pribadi yang selalu bersyukur dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Hamba berdoa menyerahkan umat Tuhan dalam setiap apa yang menjadi pokok-pokok doa mereka. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar Tuhan campur tangan dalam hidup mereka.
Kalau ada yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat masih ada sampai hari ini. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dimanapun kau berada, engkau yang sedang mengalami kelemahan tubuh, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Firman Tuhan katakan tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Dia akan tumpangkan tangan atas orang sakit dan orang sakit itu menjadi sembuh. Engkau adalah orang percaya kepada Yesus dan kau punya kuasa. Letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Bapak hamba berdoa saat ini buat setiap anak-anak Tuhan yang meletakkan tangan mereka di bagian tubuh mereka yang sakit. Kami percaya sampai hari ini mujizat masih terjadi. Kami percaya oleh bilur-bilurmu, oleh darahmu yang tertumpah di atas kayu salib, kami yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Oh, hari ini kami lihat kesembuhan. Hari ini kami lihat mujizat. Hari ini yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus kami terima. Kami terima, kami terima, kami terima dalam nama Yesus. Terjadi kesembuhan, terjadi mujizat, terjadi kuasa Allah. Yes, mengalir, mengalir, mengalir. Mengalir kuasamu, mengalir urapanmu dalam nama Yesus. Yang sakit sudah Tuhan jamah dan sembuhkan pagi hari ini. Terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami berdoa juga menyerahkan setiap rumah tangga dari anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan pegang rumah tangga mereka. Kalau hari-hari ini mereka sedang diperhadapkan dengan rumah tangga yang sulit, suami mereka telah pergi meninggalkan istri dan anak-anak, istri-istri telah pergi meninggalkan suami dan anak-anak. Hari ini kami berdoa, satukan hati kami dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan setiap rumah tangga anak-anak Tuhan. Pagi hari ini kami tahu, kami percaya rumah tangga adalah benteng untuk kami bertahan. Itu sebabnya kami berdoa, Tuhan pegang rumah tangga dari anak-anak Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan tolong setiap suami-suami, Tuhan tolong setiap istri-istri yang ada, sehingga mereka diberikan roh takut dan gentar akan Tuhan dalam hati dan hidup mereka, sehingga mereka tetap terus hidup memuliakan nama Tuhan. Jagai Tuhan setiap rumah tangga dari anak-anak-Mu di akhir zaman ini ya Tuhan. Kami tahu, kami sadar ada peperangan besar di mana iman dari anak-anak Tuhan akan digoncangkan, tetapi kami percaya umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, aku ucapkan berkat rumah tangga anak-anak Tuhan dijaga, dipagari, dibentengi di dalam nama Tuhan Yesus. Istri-istri, suami-suami dijamah Tuhan, sehingga mereka kembali kepada pasangan mereka yang sah di hadapan Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Hamba juga berdoa ya Bapa, menyerahkan setiap anak-anak Tuhan, rumah tangga mereka, suami istri yang memiliki kerinduan agar hadirnya keturunan-keturunan ilahi. Hamba ucapkan berkat buat pasangan suami istri ini ya Tuhan. Biarlah mereka bersepakat, bersatu hati bersama-sama hamba dari tempat ini. Kami ucapkan berkat. Diberkatilah buah kandungan setiap istri-istri. Diberkatilah kesehatan reproduksi suami istri yang ada. Di dalam nama Yesus dipatahkan segala kutuk-kutuk keturunan yang membuat mereka sulit melahirkan keturunan-keturunan ilahi. Alam nama Yesus Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Kami percaya ada kuasa, kami percaya ada urapan, kami percaya ada lawatan Allah pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap orang-orang muda yang pagi hari ini juga bergabung dalam doa pagi online di dalam nama Tuhan Yesus. Oh Tuhan, tolong sehingga setiap mereka di dalam nama Tuhan Yesus mengalami anugerah, mengalami kuasa Tuhan, mengalami lawatan Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ada seorang wanita muda yang pagi hari ini sedang berdoa agar engkau mengalami keturunan, memiliki keturunan dalam rumah tanggamu. Tetapi di sisi lain, medis sudah mengatakan adanya ketidakmungkinan. Tetapi hari ini Tuhan mengasihimu. Tetapi hari ini Tuhan membuat mujizat dalam hidupmu. Seorang wanita muda, di dalam nama Tuhan Yesus, engkau akan mengalami berkat anugerah Tuhan. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus, percaya, tetap taat, tetap setia. Karena hari ini engkau akan lihat mujizat Tuhan. Engkau akan mengalami buah kandungan yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Tuhan, hamba berdoa buat wanita muda ini di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan berperkara dalam kehidupannya, sehingga dia bersama dengan suaminya mengalami dan melihat mujizat
Biarlah Tuhan izinkan hamba melihat kesaksian yang dahsyat dan luar biasa terjadi dalam rumah tangga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba berdoa mengucapkan berkat juga ya Tuhan. Jagai hidup setiap orang-orang muda di akhir zaman ini. Sehingga orang-orang muda di akhir zaman yang terus setia mengikuti ibadah-ibadah online yang ada, ibadah-ibadah onsite yang ada, mereka tetap terus melihat kuasa dan kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka. Memberkati masa depan mereka, memberkati hari depan mereka, cita-cita mereka, studi mereka, diberkatilah oleh Tuhan. Tuhan, jauhkan orang-orang muda ini dari setiap pergaulan yang buruk. Jauhkan mereka dari setiap niat rancangan orang jahat, mara bahaya dan maut dalam nama Yesus. Kami percaya orang-orang muda ini hidup dalam berkat dan anugerah Tuhan. Allah memberkati, sehingga kalau ada di antara mereka yang hari ini berdoa agar mendapatkan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan, di dalam nama Yesus, Tuhan pertemukan mereka dengan pasangan hidup yang berkenan di hati Tuhan. Pasangan hidup yang mengasihi Tuhan Yesus, mencintai Tuhan Yesus, dan mengasihi, mencintai hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa ya Tuhan, buat mereka yang hari-hari sedang mencari pekerjaan. Oh, kami percaya Tuhan sanggup membukakan setiap pintu-pintu yang tertutup. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dibukakan setiap pintu-pintu pekerjaan bagi anak-anak Tuhan yang percaya masih ada mujizat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terjadi. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami juga berdoa ya Tuhan, kalau ada anak-anak Tuhan yang hari-hari ini berdoa akan adanya rekonsiliasi, pemulihan hubungan antara orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, bahkan adik dengan kakak. Hari ini kami doa dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong, sehingga setiap mereka mengalami rekonsiliasi, adanya pemulihan. Sebab kesanalah berkat-berkat Tuhan, Tuhan curahkan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan setiap anak-anak Tuhan, dimanapun mereka berada. Biarlah kasih karunia Tuhan ada dalam hidup mereka. Mereka tetap terus bertahan dan berjuang sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Hamba berdoa mengucapkan berkat juga ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati setiap jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Bukan suatu kebetulan ada orang-orang yang hari ini berdoa agar ada jiwa-jiwa dari keluarganya diselamatkan. Tuhan, kami doakan dalam nama Yesus. Kalau ada suami-suami yang belum mengenal Yesus, istri-istri yang belum mengenal Yesus, anak-anak yang belum mengenal Yesus, orang tua yang belum mengenal Yesus, dalam nama Yesus, selama kami masih berdoa, maka kami akan melihat mujizat terjadi. Roh-Mu menjamah mereka, Roh-Mu melawat mereka dalam nama Yesus. Bahkan kami akan lihat mujizat dan campur tangan Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa kalau ada setiap mereka yang melihat doa pagi online ini, hati mereka diketuk untuk datang kepada Yesus. Hati mereka dijamah untuk datang kepada Yesus. Dimanapun mereka berada, hamba berdoa bagi mereka. Di dalam nama Yesus, biarlah kasih karunia Tuhan turun bagi mereka. Kasih karunia Tuhan menjamah hidup mereka. Pagi ini mereka akan dilawat oleh Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, bagimu kemuliaan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa menyerahkan kota di mana kami tinggal. Diberkatilah kota kami. Kota kami aman, kota kami damai, kota kami tentram, kota kami dipenuhi dengan kasih kuasa Tuhan. Kami yang beribadah di kota-kota kami diberkati, gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan terus bergandengan tangan. Tuhan Yesus tolong, sehingga kota kami dijauhkan dari setiap niat rancangan orang jahat, dijauhkan daripada setiap hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Memberkati bangsa kami, Indonesia dijaga, Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Berkati Bapak Presiden Tuhan, Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri yang ada. Kami berdoa buat MPR, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2. Kami berdoa buat para gubernur, para bupati, wali kota, camat, lurah, bahkan RT RW dalam nama Yesus. Bahkan Panglima TNI, Kapolri beserta jajarannya. Tuhan Yesus, kami berdoa, biarlah mereka diberikan roh takut dan gentar akan Tuhan. Biarlah mereka juga menjadi perpanjangan tangan Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan mereka berada. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini.
Secara khusus kami berdoa juga buat anak-anak Tuhan yang pagi hari ini bergabung dalam doa pagi. Mungkin mereka tidak tinggal di Indonesia, mereka tinggal di luar negeri. Hamba berdoa buat negara di mana mereka tinggal, di dalam nama Yesus. Negara mereka aman, negara mereka damai. Bahkan kami juga berdoa ya Tuhan, mereka menjadi saksi Tuhan. Mereka hidup memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Bernegara, berbangsa, mereka menjadi terang Tuhan, mereka menjadi saksi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan rencana pemilihan umum 2024. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong. Mereka yang bekerja, baik Bawaslu daerah, KPU, KPUD, di dalam nama Yesus Tuhan tolong mereka. Sehingga ada keadilan, ada campur tangan Tuhan, ada kuasa dan anugerah Tuhan. Bapak Hamba juga berdoa bahwa setiap ekonomi anak-anak Tuhan, biarlah diberkatilah oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau hidup diberkati Tuhan. Engkau tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Bahkan di sepanjang bulan Juli berjalan ini, anugerah, berkat, pemeliharaan Tuhan Jehovah Jireh akan menyediakan dan mencukupkan hidupmu. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami aminkan apa yang kami doakan sudah kami terima terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita dikasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Imani apa yang kau doakan terjadi, karena itu yang Tuhan Yesus ajarkan buat kita. Apapun juga yang kamu doakan dan kamu minta, percayalah bahwa kamu telah sudah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kita imani terjadi dalam nama Yesus atas hidup kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali ketemu besok pagi jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, melalui TikTok Live, melalui Instagram Live, melalui Facebook Live, dan melalui Zoom. Teman-teman yang belum subscribe YouTube channel saya, support, dukung, dan juga jadi berkat buat banyak orang. Sehingga setiap kita boleh tetap terus hidup dan tinggal dalam kebenaran firman Tuhan yang tetap terus tertanam dan bertumbuh setiap kita memuliakan nama Tuhan. Ya, doa saya menyertai kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, shalom, shalom.